Kenapa ada masalah? Bukankah hidup akan lebih mudah jika segalanya berjalan lancar? Tapi jika dipikir lebih dalam, mungkin masalah itu bukan musuh, melainkan bagian dari permainan hidup yang kita sendiri belum sepenuhnya pahami. Bayangkan jika hidup ini tanpa masalah, segalanya sempurna. Tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan, tidak ada yang perlu dipikirkan atau diperjuangkan. Apakah itu akan membuat kita bahagia, atau justru akan membuat kita bosan? Tanpa masalah, mungkin kita tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah merasa perlu bergerak. Mungkin masalah itu ada bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk membuat kita lebih hidup. Masalah itu seperti cermin. Ia memantulkan siapa kita sebenarnya. Saat kita menghadapi masalah, kita dipaksa untuk melihat diri sendiri. Seberapa kuat kita, seberapa sabar, seberapa berani kita dalam menghadapi hidup. Tanpa masalah, kita tidak akan tahu batas kita. Tidak akan tahu di mana letak kekuatan dan kelemahan kita. Mungkin, masalah itu adalah cara hidup untuk membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih bijak. Tapi ada hal menarik tentang masalah. Ia selalu datang tanpa diundang. Kita sering berpikir masalah adalah sesuatu yang salah dalam hidup kita. Sesuatu yang harus disingkirkan secepat mungkin. Padahal, masalah mungkin bukan sesuatu yang terjadi pada kita, melainkan sesuatu yang terjadi untuk kita. Seperti batu yang diasah agar tajam, kita juga diasah oleh masalah agar bisa menjadi lebih berkilau. Aku juga berpikir, mungkin masalah itu ada karena kita punya keinginan. Jika kita tidak menginginkan apa-apa, apakah masih ada masalah? Masalah sering lahir dari jarak antara apa yang kita inginkan, apa yang kita miliki. Kita ingin hidup tenang, tapi kenyataan memberi kita badai. Kita ingin dicintai, tapi kenyataan memberi kita penolakan. Tapi mungkin, tanpa jarak itu, kita akan pernah tahu apa artinya berharap, berjuang, atau menerima. Lalu kenapa kita sering melihat masalah sebagai penderitaan? Mungkin karena kita lupa bahwa masalah itu sementara. Tidak ada masalah yang abadi. Masalah datang, tinggal sebentar, lalu pergi. Tapi saat ia datang, kita merasa dunia berhenti. Kita merasa masalah itu akan tinggal selamanya. Padahal seperti awan yang melintas di langit, masalah itu hanya lewat. Kita hanya perlu menunggu sampai langit kembali cerah. Mungkin, masalah itu ada untuk mengajarkan kita tentang keseimbangan. Seperti siang dan malam, hidup dan mati, suka dan duka. Masalah ada, agar kita bisa menghargai saat-saat tanpa masalah. Jika kita tidak pernah merasa sedih, bagaimana kita tahu apa itu kebahagiaan? Jika kita tidak pernah merasa kalah, bagaimana kita tahu apa itu kemenangan? Jadi, mungkin masalah itu bukan sesuatu yang harus kita benci. Mungkin ia adalah guru yang menyamar, datang untuk mengajarkan kita sesuatu yang belum kita mengerti. Masalah memaksa kita untuk berhenti, berpikir, dan menemukan jawaban yang lebih dalam tentang hidup. Karena tanpa masalah, mungkin kita hanya akan berjalan tanpa tujuan, tanpa pertumbuhan, tanpa makna. Lalu aku bertanya lagi, apakah masalah itu benar-benar ada? Atau hanya cara kita melihat sesuatu? Mungkin yang kita sebut masalah hanyalah situasi yang belum kita pahami, atau ujian yang belum kita selesaikan. Mungkin masalah hanya ada di kepala kita, sebuah ilusi yang kita beri nama, karena kita takut pada ketidakpastian. Pada akhirnya, masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengajarkan kita bagaimana menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih manusia. Dan mungkin, jika kita bisa melihat masalah dengan cara yang berbeda, kita akan menyadari bahwa masalah itu bukan musuh, melainkan sahabat yang membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Hari ini, aku belajar untuk tidak lagi bertanya, kenapa ada masalah? Tapi mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari masalah ini? Karena mungkin, di balik setiap masalah ada jawaban yang selama ini kita cari.